Kita lanjut bahas PTT Dunia Para Dewa episode 180. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan telah muncul dari gunung belakang dan kemudian dia berjalan dengan santainya namun menonjolkan fitur wajah yang cukup tegas. King Mu'er tiba-tiba saja keluar, pembohong kecil. Akhirnya dia keluar. Semua orang yang telah menunggu dengan cemas selama 7 hari khawatir jika Xiaoyan melewatkan pembukaan dari alam ilusi itu. Melihat bahwa sikap dari Xiaoyan telah mengalami sebuah perubahan yang cukup signifikan setelah keluar dari pelatihannya. Dia sekarang benar-benar memancarkan sebuah aura yang tidak terduga, dan dengan kekuatan mereka yang ada di dalam tempat ini bisa melihat dengan jelas bahwa Xiaoyan telah berada di puncak bintang 4 Daodi. Xiaoyan melangkah maju menuju kerumunan itu dan lengannya memeluk setiap orang satu persatu. Sambil memeluk Xiaoqi, Xiaoyan juga bertanya dengan lembut, "Apakah kau sudah lama menunggu diriku?" Xiaoqi hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian dia bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Xiaoyan pun hanya tersenyum pada Xiaoqi ini. Sementara King Mu'er, dia segera mengatakan, "Kau tahu kan, kami sudah menunggumu dengan perasaan yang cemas. Bahkan kami hampir mati karena khawatir padamu." Xiaoyan nampak sedikit malu ketika dia mendengarkan ucapan dari seorang King Mu'er. Xiaoyan menepuk kepala dari Xiaoqi dan kemudian dia berkata, "Apa yang salah denganku? Bukankah aku baik-baik saja?" Xiaoqi merasa sangat bahagia. "Syukurlah jika kau tidak apa-apa, karena semua orang mengira bahwa ada masalah dalam pelatihanmu." Tidak ada lagi orang yang berbicara, bahkan King Haoran tetap diam. Sementara Zenny memandang pada Xiaoqi dengan penuh iri karena dia sebenarnya juga ingin merasakan pelukan dari Xiaoyan itu. Namun detik berikutnya Xiaoqi secara diam-diam menyadari bahwa berpelukan dengan Xiaoyan di tempat ini akan menimbulkan sebuah kecemburuan bagi yang lainnya. Dia segera melepaskan dari pelukan Xiaoyan itu sambil melirik pada Zenny, yang kemudian Xiaoqi berkata, "Jangan hanya diam di sini. Waktunya semakin singkat. Ayo, kita segera menuju aula utama." Xiaoyan sedikit bingung. Waktunya semakin singkat, apa maksudnya? King Haoran menepuk bahu dari Xiaoyan sambil berkata, "Adikku Xiaoyan, tahukah kau jam berapa ini? Jika kau tidak keluar, mungkin aku sudah menuju tempat pelatihanmu untuk menyeretmu segera keluar dari dalam sana." Xiaoyan berjalan menuju aula besar sambil melirik Zenny. Dia berkata, "Apakah goa pembantaian darah akan segera terbuka?" King Haoran segera menimpali. Hari ini merupakan hari terakhir pintu masuk menuju goa pembantaian darah tersebut. Jika kalian tidak segera memasuki lorong itu hari ini, maka tidak akan pernah bisa mencapai alam ilusi. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Hampir saja King Mu'er bertanya, "Apakah kau tidak melihat pilar cahaya itu?" Xiaoyan bingung. Pilar cahaya? King Mu'er menghentakkan kakinya. Dia menuju ke arah dari King Haoran sambil cemberut. Dia mengatakan, "Kakak, siapa yang bilang betapa bodohnya ini? Bagaimana mungkin Xiaoyan sialan itu benar-benar tidak mengetahui tentang pilar cahaya?" King Haoran gelengkan kepalanya, menatap Xiaoyan lalu menepuk bahunya sambil berkata, "Xiaoyan, kau benar-benar tidak menyadari keributan sebesar ini." Xiaoyan pun berbalik dan melihat pilar cahaya raksasa yang menghubungkan antara langit dan bumi. Dia berkata dengan nada minta maaf, "Aku hanya fokus berlatih pada teknik doku dan aku benar-benar tidak memperhatikan perubahan yang terjadi di langit. Aku telah membuat kalian semuanya khawatir." King Haoran hanya bisa menggelengkan kepalanya, menghela nafas dalam-dalam yang kemudian dia mengatakan, "Xiaoyan, kau telah membuatku kehilangan banyak muka kali ini. Mereka sangat ingin masuk dan coba memanggilmu untuk keluar dari dalam tempat pelatihan, namun aku memberitahu mereka bahwa kau pasti sudah mengetahui tentang hal ini dan hanya mencoba untuk berkultivasi sedikit lebih lama sehingga kau akan keluar tepat waktu. Namun aku tidak menyangka bahwa dirimu benar-benar akan keluar di menit-menit terakhir, bukan karena perhitungan waktu, tapi karena sebuah kebetulan." Kata-kata King Haoran membuat mereka semuanya menjadi tertawa terbahak-bahak. Bahkan Zenny, pandangan matanya juga telah berbinar, tak berusaha menyembunyikan kekagumannya pada pengabdian Xiaoyan terhadap kultivasinya. Setelah tiba di dalam aula besar, mereka telah duduk dengan santai tanpa memberikan siapapun kesempatan untuk menanyakan tentang pelatihan Xiaoyan. Zenny langsung berkata,
Tuan Muda Soyen, karena kau telah keluar tepat waktu dari dalam tempat pengasinganmu, semua orang pun merasa lega. Dan kau yang baru saja keluar pasti sangat kelelahan, bukan? Pertama, pulihkan tenagamu terlebih dahulu, lalu lakukan persiapan singkat. Istirahatlah sejenak, dan setelah benar-benar pulih, saatnya kau memasuki lorong pilar cahaya yang telah menghubungkan langit dan bumi itu. Soyen menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah, namun aku sekarang sudah merasa sangat segar dan sama sekali tidak kelelahan. Kira-kira apakah pil obatnya sudah siap? Lang Tian membawa sebuah kotak yang terbuat dari kayu, dan kemudian botol-botol giok ditempatkan di dalam kotak itu sambil berkata, Tuan Muda Soyen, semua pil yang kau butuhkan sudah aku persiapkan di dalam kotak ini. Jumlahnya sangat banyak, mungkin cukup untuk persediaan selama berpetualangan di dalam alam ilusi. Soyen pun membuka kotak kayu tersebut dan melihat botol-botol giok yang menumpuk. Dia sangat terkejut. Lang Tian, kau memurnikan sebanyak ini? Kau tidak berpikir bahwa pil ini akan kugunakan untuk makan siang, makan malam, dan juga sarapan setiap hari, kan? Lang Tian hanya tertawa. Tuan Muda Soyen, kau kan akan bekerja keras, jadi sudah pantas aku mempersiapkan pil sebanyak itu, kan? Dan bagiku, mampu membantu Tuan Muda Soyen. Aku sama sekali tidak merasa kelelahan. Soyen menganggukkan kepalanya sambil berkata, Lang Tian, terima kasih, kau sudah banyak bekerja keras untuk diriku. Tatapan mata Soyen kemudian melihat pada semua orang yang telah hadir dengan wajah yang cukup enggan. Detik berikutnya dia melihat pada Zeni. Jantung dari Soyen tiba-tiba berdebar kencang. Dia hampir saja melupakan sesuatu yang sangat penting. Soyen berkata, kakak Zeni. Zeni pun menoleh, dan karena tidak mengerti kenapa Soyen tiba-tiba memanggil dirinya dengan wajah yang serius, Zeni hanya menatapnya dengan kebingungan. Soyen merasa bahwa dia mungkin akan melukai perasaan Zeni, makanya cukup sulit untuk berbicara kali ini. Meskipun Soyen percaya diri bahwa goa pembantaian darah sangat berbahaya dan dipenuhi dengan binatang iblis tingkat tinggi serta pertempuran terus-menerus, namun lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Soyen setelah menenangkan dirinya sendiri, akhirnya dia berbicara. Sebelum memasuki alam ilusi, aku harus mengembalikan perjanjian darahku kepada dirimu. Begitu kata-kata Soyen terucap, semua orang di dalam ruangan ini pun langsung terdiam. Di saat yang paling genting, Soyen benar-benar mengkhawatirkan keselamatan dari Zeni. Meskipun Zeni mengaguminya, namun dia sebenarnya juga cukup khawatir. Soyen tampaknya tidak sepenuhnya yakin akan bisa kembali hidup-hidup. Wajah Zeni seketika memucat, tubuhnya gemetaran dan juga nampak rapuh. Dia bersandar di kursinya, hampir pingsan. Zeni, pikirannya pun berkecamuk, yang kemudian dia berkata di dalam hatinya, apakah Soyen tidak memiliki kepercayaan diri untuk kembali hidup-hidup? Atau apakah dia merasa tidak layak untuk ditemani oleh diriku dalam suka dan duka? Ketika hati dari Zeni bergejolak, dia merasa menjadi seperti seorang gadis yang akan mengantarkan kekasihnya menuju medan perang, yang mungkin kekasihnya tidak akan pernah kembali lagi. Pandangan mata dari Zeni melihat Soyen, air matanya secara perlahan menetes tanpa terasa di pipinya. Hal ini membuat Soyen yang memandangi Zeni kemudian berkata, kakak Zeni, apakah kau baik-baik saja? Zeni pun tersadar dari lamunannya, dan kemudian dia mengatakan, Soyen, kenapa kau harus mengembalikan perjanjian darah itu? Apakah aku tidak boleh menemanimu dalam suka dan duka? Melihat air mata dari seorang Zeni telah membasahi pipinya, Soyen hanya bisa menjawab dengan getir, karena sebuah alasan yang cukup rasional dan juga emosional. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil sebuah resiko sebesar ini bersama dengan diriku. Zeni hatinya menghangat, senyumnya melebar dan dia bertanya, alasan apa? Emosional apa? Soyen terdiam sejenak. Dia cukup kebingungan harus berkata apa untuk saat ini. Namun pandangan mata Zeni tetap menatap tajam ke arah Soyen dan dia menunggu jawabannya. Melihat Zeni, wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi, rela mempertaruhkan nyawanya untuk menemani Soyen dalam suka dan duka, membuat Soyen menghela nafas panjang yang kemudian dia mengatakan, karena aku benar-benar tak sanggup kehilangan dirimu. Meskipun Soyen mengatakan kata-kata seperti itu cukup ragu-ragu, tapi hal ini terdengar seperti suara genderang petir.
di telinga dari Zeni. Setelah melontarkan perasaan yang sebenarnya, Xiaoyan pun dengan canggung menundukkan kepalanya. Sementara Zeni hanya bisa menenggelamkan dirinya sendiri. Akhirnya dia mendengarkan kata-kata yang selama ini paling selalu ingin dia dengar dari bocah bodoh seperti Xiaoyan. Zeni bahkan juga mendongak menatap Xiaoyan dengan penuh kasih sayang. Kata-kata leganya itu masih mengandung sebuah tekad yang cukup teguh. Zeni kemudian berkata, "Aku sangat bahagia. Aku benar-benar bahagia dengan kata-katamu ini. Tapi perjanjian darahku dan juga dirimu tetap harus menyertai. Meskipun itu tidak bisa membantu, terkadang persahabatan juga merupakan suatu bentuk kebahagiaan." Kata-kata dari Zeni membuat Xiaoqi dan juga King Moer gemetaran. Mereka juga mengatakan persahabatan juga merupakan suatu bentuk kebahagiaan. Mata lembut mereka berdua melihat pada Xiaoyan, bukan meminta untuk dilahirkan pada tahun bulan hari yang sama, tapi berharap untuk bisa meninggal di tahun bulan hari yang sama. Bagi wanita itu adalah sesuatu yang lebih dari sekedar jatuh cinta biasa. Dan betapa bahagianya jika bisa melakukan hal seperti itu dengan orang yang paling dia cintai. Pada saat ini kedua wanita itu bahkan merasa ingin memberikan perjanjian darah mereka kepada Xiaoyan. Xiaoyan mendongak terkejut. Kata-kata dari Zeni bergema di dalam benaknya. Gelombang kebahagiaan telah menyelimuti tubuh dari Xiaoyan. Namun Xiaoyan juga tetap merasakan sebuah kegelisahan. Jika perasaan ini terjadi di masa yang normal, pasti akan menjadi kisah cinta yang cukup romantis indah di bawah sinar bulan. Menghadapi kematian yang hampir pasti di dalam goa darah pembantaian, Xiaoyan hanya bisa merasakan beban yang berat di pundaknya saat ini. Sebagai seorang pria yang bertanggung jawab, bagaimana mungkin Xiaoyan akan membiarkan wanita yang dia cintai mempertaruhkan nyawanya? "Kakak Zeni, tolong kau jangan mempersulit diriku." Zeni menatap Xiaoyan. "Apakah aku benar-benar mempersulitmu? Dasar kau bocah sialan. Tahukah kau bahwa memberikan perjanjian darahku pada dirimu memiliki makna yang jauh lebih mendalam? Tapi aku tidak bisa mengatakan karena takut melukai harga dirimu." King Haoran memecahkan masalah ini dengan berbicara. "Adik Xiaoyan, nona muda Zeni, mengenai masalah antara kalian berdua, bolehkah aku menyampaikan sesuatu pendapat dari diriku secara pribadi?" Xiaoyan menganggukkan kepalanya. "Kakak Haoran, jangan sungkan." Zeni juga telah menangkap sesuatu dalam tatapan mata percaya diri dari seorang King Haoran yang kemudian dia menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya tanpa ragu lagi King Haoran pun berkata, "Saudaraku Xiaoyan, sebelum kau melakukan pengasingan diri, kita telah melakukan sebuah analisa dengan cermat tentang lawan dan juga bahaya yang mungkin akan kau hadapi. Hasilnya, tak seorang pun dari kami bisa meragukan kemampuanmu untuk bertahan hidup di dalam alam ilusi. Sekarang kekuatanmu telah meningkat. Kupikir bahkan jika kau bertemu dengan seorang di tingkat lanjutan, jika dirimu telah disergap bersamaan dengan binatang iblis yang sangat kuat, selama kau bisa tetap tenang dengan kekuatan jiwa yang kau miliki dan juga teknik do yang telah kau pelajari, ditambah dengan sayap tulang dan juga bantuan Long Yi, melarikan diri bukan sesuatu masalah yang besar bagimu. Oleh karena itu aku percaya bahwa nona muda Zeni dengan perjanjian darahnya yang telah diberikan pada dirimu akan lebih bermanfaat bagi keselamatanmu di masa depan nanti." Xiaoyan bingung. "Oh, apa maksudnya kakak Haoran?" Namun wajah dari Zeni langsung memerah karena malu. Sementara Haoran kembali mengatakan, "Xiaoyan, kau benar-benar belum mengerti tentang hal ini. Biar ku tanya satu hal. Bukankah kau khawatir karena di dalam sangat berbahaya dan kau takut terjadi kecelakaan pada dirimu yang juga akan menyeret secara otomatis pada nona muda Zeni, bukan?" Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Sementara King Haoran kembali berkata, "Justru untuk membuatmu merasa takut, dengan perjanjian darah yang dimiliki dirimu dan juga nona muda Zeni, kau harus lebih berhati-hati. Dan dengan kemampuanmu, kau akan jauh lebih aman. Apakah kau mengerti sekarang?" Kata-kata dari King Haoran telah mencerahkan benak dari Xiaoyan, dan tiba-tiba saja dia menyadari sesuatu. Meski ucapan dari King Haoran sangat masuk akal, tapi bukan tugas yang mudah untuk mempertaruhkan nyawa, dan mungkin karena suatu alasan dia masih memiliki sebuah kekhawatiran yang cukup mengganjal di dalam hatinya. Pikiran Xiaoyan bergejolak. Ada apa denganku? Kenapa aku kehilangan kepercayaan diri setiap kali memikirkan tentang keselamatan Zeni terancam? Apakah ini yang disebut sebagai cinta yang mendalam? Seolah melihat sisa keraguan terakhir di dalam hati Xiaoyan, Zeni berdiri, melangkah menuju ke arahnya, dan kemudian dia berkata, "Karena latar belakangku, aku selalu menjadi orang yang sangat rasional. Terkadang aku bahkan merasa sangat lelah dengan diriku sendiri. Kali ini izinkan aku untuk bersikap keras kepala satu kali saja.
menghadapi aura dari Zeni yang sangat lembut, menatap matanya dengan penuh permohonan pada Xiaoyan, membuat seorang Xiaoyan tiba-tiba teringat dengan cerita yang Zeni ceritakan tentang dirinya pada saat itu, seolah menangkap sesuatu, membuat kepala Xiaoyan berdengung dan kabut tiba-tiba menggenang di dalam matanya. Xiaoyan kemudian berkata dalam hatinya, jadi Zeni bersikeras untuk membuat perjanjian darah dengan diriku sejak awal. Kemungkinan besar dia telah belajar dari pelajaran masa lalu agar ayahnya ragu untuk bertindak dan tidak dapat menggunakan tindakan ekstrim terhadap diriku. Zeni, bagaimana mungkin aku Xiaoyan layak menerima pengorbanan yang sangat besar seperti ini dari dirimu? Mata Xiaoyan yang telah berbinar dan juga berkaca-kaca membuatnya pada akhirnya menganggukkan kepalanya sambil berkata, Zeni, tenanglah, kau tidak perlu khawatir dan aku pasti akan keluar hidup-hidup. Tatapan mata Xiaoyan telah berubah menjadi sangat tegas kembali. Dia lalu melihat pada Long Yi sambil berkata, Long Yi, apakah kau sudah siap? Long Yi menganggukkan kepalanya dan Xiaoyan kembali berkata, jika begitu, ayo kita harus segera berangkat. Para leluhur, kakak Haoran, Kier, Zeni, Mu'er, saudara-saudara sekalian, aku dan juga Long Yi harus pergi saat ini juga. Semakin cepat kita berangkat, semakin kita bisa memahami situasi yang ada di dalam alam ilusi tersebut, dan aku juga mungkin akan semakin percaya diri. Setelah mendengarkan kata-kata dari seorang Xiaoyan itu, mereka semuanya langsung mengepalkan tinju memberikan semangat kepada Xiaoyan. Zeni tiba-tiba berbicara, tunggu dulu. Xiaoyan pun menoleh. Untuk bisa membingungkan aliansi bayangan, sebaiknya kau menekan dokimu sampai ke tahap akhir bintang 4 Dodi sebelum memasuki pilar cahaya. Xiao Yao juga berkata, apa yang diucapkan nona muda Zeni memang benar. Ini akan bermanfaat untuk menghadapi upaya pemburuan selanjutnya oleh aliansi bayangan terhadap dirimu. Xiaoyan hanya mengatakan baiklah. King Haoran juga melangkah maju menepuk bahu dari Xiaoyan sambil berkata, adikku, karena adanya batasan pada jalur itu, kita tidak bisa mengantarmu pergi. Namun aku percaya bahwa kau akan menjadi legenda di dalam goa darah pembantaian. Xiaoshan segera menimpali. Benar, kita semuanya percaya pada dirimu, Tuan Muda Xiaoyan. Xiaoyan melihat pada mereka semuanya sambil menganggukkan kepalanya. Baiklah, Long Yi, ayo kita berangkat saat ini juga. Xiaoyan segera menggendong tubuh dari Long Yi dan dia menggunakan teleportasi lubang cacing yang ada di dalam ruangan ini langsung melangkah menuju alam ilusi yang ada di hutan besar kota Juhi. Hanya dalam kurun waktu yang cukup singkat, pesan-pesan rahasia telah dikirimkan di dalam aula utama dari Balai Pil. Pemimpin Balai Pil ketika mendengarkan laporan itu, matanya pun menyipit, jari-jarinya mengetuk meja di depannya dengan lembut, dan dia telah tenggelam di dalam sebuah pemikiran. Pemimpin Balai Pil langsung mengatakan, selama 50 tahun Xiaoyan tidak pernah mengeluarkan suara sedikit pun. Aku kira bocah sialan itu ketakutan karena percobaan penyergapan pada saat itu dan tidak berani untuk pergi menuju goa pembantaian darah. Namun aku tidak menyangka bahwa bocah ini sangat licik. Dia telah memasuki pintu masuk dari pilar cahaya menuju alam ilusi goa pembantaian darah di saat hari-hari terakhir, dan sudah terlambat untuk membuat pengaturan secara rinci saat ini. Aku juga tidak sempat memberitahu kepada Dan Ding dan juga Dan Bingyan. Namun bahkan jika mereka berhasil, kekuatan bocah ini tidak rendah. Dia mungkin memiliki kekuatan tempur setara dengan tahap menengah bintang 5 Dodi yang menjadikannya seorang jenius sejati. Aku tidak bisa membiarkan Dan Bingyan dan juga Dan Ding mengambil resiko seperti itu, dan dia, Xiaoyan, tidak pantas. Lagi pula, melenyapkan seorang yang telah mencuri kuali bukanlah perbuatan yang terhormat. Jadi lebih baik jangan sampai Dan Bingyan dan juga Dan Ding mengetahui tentang hal ini. Xiaoyan, mungkin orang lain tidak tahu kekuatan aslimu, tapi aku mengetahui hal ini karena kau sendiri yang telah berhasil melenyapkan 4 orang di bintang 5 Dodi yang telah kukirimkan saat itu. Dan aku yakin kau tidak akan pernah mati di dalam alam ilusi. Kau akan keluar hidup-hidup dan juga sehat. Dan pada saat itu, aku akan menunggumu untuk muncul. Kita berpindah pada sebuah istana hitam yang merupakan markas utama dari klan iblis jiwa.
Suasana di dalam tempat itu sangat mencekam. Salah seorang berjubah hitam tiba-tiba saja berbicara kepada orang lain yang juga menggunakan jubah berwarna hitam di dalam tempat ini mengenai apakah Soyen menduga bahwa penyergapan saat itu adalah pekerjaan dari Balai Pil dan akan bertindak tidak adil terhadap Danding serta Dan Bingyan di alam ilusi. Pemimpin Balai Pil sama sekali tidak peduli. Bagaimana jika dia menduganya? Apakah ada bukti? Terlebih lagi dengan kekuatan yang terbatas dari halaman klan Xiao, apakah Soyen akan berani bertindak untuk melawan Dan Bingyan dan juga Danding di depan umum secara terbuka? Artinya itu adalah menantang Balai Pil. Belum lagi kekuatan dari Dan Bingyan dan juga Danding serta pengawal mereka lainnya tidak boleh diremehkan. Seorang pemuda berjubah hitam kemudian mengatakan, "Lapor tetua, 2 orang termasuk Soyen telah memasuki lorong dari goa pembantaian darah." Seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri dan kemudian dia menimpali. Sangat bagus, sangat bagus. Berapa levelnya saat ini? Pemuda berjubah hitam itu kemudian menimpali. Masih berada di tahap akhir bintang 4 Dodi. Lelaki tua berjubah hitam kemudian mengatakan, Soyen dia memang punya nyali, berani memasuki alam ilusi dengan kekuatan yang hanya berada di tahap akhir bintang 4 Dodi. Apakah dia berpikir bahwa alam ilusi itu adalah tempat yang ramah? Sekalipun Soyen merupakan seorang jenius, namun dia hanya bersama dengan satu temannya saja. Sekalipun kekuatannya luar biasa dan dia berhasil selamat dari pertempuran tanpa akhir, Hun Ying Jue dari klan iblis jiwa kita juga ada di sana, dan dia mungkin akan membuat Soyen menjadi bahan permainannya. Untungnya aku memiliki pandangan jauh ke depan dan telah memberikan instruksi pada Hun Ying Jue. Bocah itu akan bertindak sesuai dengan situasi yang ada. Pemuda berjubah hitam kemudian menimpali, "Tetua, kekuatan Soyen itu tidak lemah. Bawahan ini khawatir karena Hun Ying Jue adalah seorang jenius yang tak tertandingi di dalam klan kita. Dan jika sampai terjadi sesuatu pada dirinya." Orang berjubah hitam itu kemudian berkata dengan santai, "Kau tidak perlu khawatir. Hanya Hun Ying Jue yang berhak melenyapkan Soyen. Adapun Soyen, seperti kata pepatah, mudah menghindari tombak yang terbuka, tapi sulit menangkis anak panah tersembunyi." Kita berpindah pada markas cabang dari aliansi bayangan. Saat ini, seseorang berjubah hitam memberikan sebuah laporan pada pemimpin cabang aliansi bayangan. "Pemimpin, Soyen telah masuk." Pemimpin cabang itu hanya bisa menganggukkan kepalanya pada saat ini. Yang kemudian dia berkata, "Jadi Soyen tidak menyembunyikan kekuatannya selama pertarungan dengan para assassin yang telah kita kirimkan, dan dia benar-benar berada di bawah kekuatan bintang 5 Dodi. Namun aku tidak tahu apa level yang dimiliki Soyen sekarang." Pemuda berjubah hitam itu kemudian mengatakan, "Jika aku merasakan dari kekuatan dokinya, Soyen masih berada di tahap akhir dari bintang 4 Dodi." Sang pemimpin cabang aliansi bayangan kemudian menimpali, "Dibutuhkan lebih dari 50 tahun untuk bisa naik dari tahap akhir bintang 4 Dodi ke puncak bintang 4 Dodi. Jadi seharusnya itu memang benar. Bahkan jika dia bisa keluar hidup-hidup dari goa pembantaian darah, paling banter kekuatannya hanya berada di puncak bintang 4 Dodi. Kalau begitu tidak ada masalah, perintahkan assassin mendalam tingkat pertama kita yang telah berada di level tahap menengah bintang 6 Dodi." Sang pemuda berjubah hitam kemudian menimpali, "Baik pemimpin, aku akan melaksanakan perintahmu." Pada saat ini, di lorong pilar cahaya pada hutan besar kota Juki, sosok Soyen dan juga Long Yi perlahan-lahan menjadi kabur. Dia telah dipindahkan ke area tengah dari hutan besar kota Juki. Tak lama kemudian keduanya telah melewati lorong dari pilar cahaya itu dan kemudian mendarat di sebuah alun-alun yang sangat besar. Soyen yang telah kembali pada kekuatan puncaknya, dia tak lagi menekan doki di dalam dirinya. Melihat pada tempat sekeliling dan kerumunan padat sekarang telah memenuhi alun-alun besar ini yang tepat berada di alam ilusi. Mereka semuanya adalah orang-orang yang berasal dari ras manusia, ras Xiao, ras iblis, dan mereka juga merupakan para jenius yang luar biasa. Di tengah dari alun-alun besar ini terdapat sebuah platform melingkar dengan tinggi sekitar 20 meter. Di atasnya ada sebuah patung batu raksasa yang berdiri dengan tegak, memancarkan aura yang dahsyat.
Soyan memegang tangan dari Long Yi dan dalam hati dia telah memperkirakan setidaknya ada 50.000 orang jenius di dalam tempat ini. Soyan membayangkan pertempuran seperti apa yang akan mereka alami ketika telah memasuki alam ilusi yang sebenarnya. Meskipun jumlah dari orang ini sangatlah banyak, namun tidak ada satupun dari mereka yang berada di kekuatan bintang 5 Dodi. Jika tidak, maka mereka pasti sudah dikeluarkan oleh pilar cahaya yang membentang dari langit dan bumi. Selain Soyan, semua orang yang berada di panggung besar ini juga telah merasakan sebuah tekanan yang luar biasa. Suasananya menjadi mencekam, sehingga alun-alun ini meskipun telah ada banyak orang namun cukup sunyi. Tatapan mata dari Soyan terus melihat satu persatu pada banyaknya orang ini. Dia mencari beberapa orang jenius yang luar biasa itu, namun sayangnya karena banyak orang, Soyan tidak menemukan satu pun dari mereka. Ketika Soyan sedang mencari, sosok mencurigakan mendekat dari arah belakang dan kemudian berkata, "Saudaraku, kau pasti baru saja menerima kabar itu dan langsung bergegas ke dalam tempat ini, bukan?" Soyan segera menoleh dan melihat wajah dari seseorang yang berkata pada dirinya ini. Wajah orang ini meskipun tertutup oleh debu-debu yang cukup kotor, namun dia tidak jelek. Dan jika diperhatikan dari jarak yang cukup dekat, sebenarnya dia cukup tampan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah pemuda tampan yang berbicara dengan Soyan ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.